Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, Ayah Bunda semua, malam hari ini kita berjumpa lagi di malam ketiga kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Semoga Ayah Bunda, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan dari ilmu yang akan diterima. Baik, untuk menambah kelancaran acara malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Bi barokatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan melantunkan nasyid Baitullah. Semoga dengan kita melantunkan nasyid Baitullah, Allah mudahkan kita semua bisa hadir di Baitullah, bisa hadir di Tanah Suci untuk ziarah makam Rasulullah dan juga untuk umroh dan haji. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami
الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, Bapak Ibu semua, di kelas kajian sesi ketiga, kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Dulunya beliau adalah seorang mantan bidan PNS. Jangankan untuk hadir ke Tanah Suci, untuk membayangkannya saja beliau tidak berani. Dan dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar debt collector, berpindah-pindah kontrakan. Sampai pernah suatu ketika beliau harus ditahan di salah satu klinik karena tidak mampu membayar biaya persalinannya. Dan hidupnya berubah ketika beliau bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Hidupnya berubah 180 derajat. Allah lunaskan secara ajaib hutang-hutangnya. Allah berikan kemudahan untuk hadir di Baitullah untuk umroh dan haji bersama pasangan dan keluarga tercinta. Dan Allah juga mudahkan beliau mengunjungi 10 negara, lebih dari 10 negara di Asia, Eropa. Dan saat ini beliau menjadi seorang yang sukses miliarder. Baik Bapak Ibu semua, mari kita saksikan video profil beliau. Percayalah, hari ini kalian akan mendapatkan rezeki berlimpah ruah dari Allah. Percayalah, yakinlah. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita rendahkan hati, kita kosongkan gelas ilmu kita belajar kepada beliau yang sangat luar biasa. Saya hadirkan beliau, Ibunda Hajah Mariana Susanti.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal sosok seorang guru yang sangat luar biasa adalah anugerah terindah dalam hidup saya. Almarhum Bapak Haji Juli Irmayanto tidak hanya mengajarkan ilmu menata hati, menata pikiran, dan menata sikap. Beliaulah yang menuntun saya dengan sabar untuk menjadi manusia yang insan yang khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi orang yang sukses, sehat, kaya, dan berkah. Tidak hanya kaya ilmu, kaya harta, tapi juga kaya akan amal. 3 tahun sudah beliau meninggalkan kami semuanya. Tapi ilmu beliau selalu ada di hati kami. Beliau yang mengajarkan kami bagaimana menarik keajaiban dalam kehidupan ini. Malam ini, Ayah Bunda, saya akan mengajak semuanya untuk mengenang dan mendoakan guru kami tercinta, almarhum Bapak Haji Juli Irmayanto. Sampai suatu saat Pak Juli itu minta izin, minta ridhonya istri dan anak-anaknya untuk 24 jam waktu yang beliau miliki itu adalah untuk membantu para mitra. Pak Juli ini adalah sosok yang sudah berhasil membesarkan wadahnya. Dari seorang dosen menjadi pesyiar Baitullah dan sekarang menjadi mitra terbesar dari Armina Daily. Beliau dulu punya wadah ya mungkin sebesar gelas ini, dosen gitu ya. Namun kemudian beliau memutuskan wadahnya tidak cukup besar untuk membantu banyak orang. Maka beliau belajar banyak. Supaya apa? Supaya bisa membesarkan wadahnya untuk bisa menampung banyak air, dan air tersebut kemudian dibagikan kepada orang-orang yang beliau sayangi. Bapak selalu mengajarkan kita untuk ngejar reward. Dulu saya berpikir, ngapain sih ngejar reward? Tapi saya baru paham, reward yang sesungguhnya adalah ketika kita mati, tapi kita masih hidup. Bapak hari ini meninggal dunia, tapi Bapak hidup di hati kita. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosanya. Terimalah amal baik, amal ibadahnya. Luaskan dan terangi kuburnya. Dijauhkan dari sisa kubur, sisa api neraka. Dijadikan golongan hamba-hambamu yang husnul khatimah. Muliakanlah tempat kembalinya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Lahumul Fatihah. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Sampai jumpa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Selamat jalan, guruku tercinta. Kami yakin engkau bahagia di surganya. Karena wasilah ilmu yang engkau berikan kepada kami. Banyak orang berubah kehidupannya. Banyak keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini
kami akan menghadirkan salah satu murid kesayangan beliau. Berkat bimbingan beliau dan mengamalkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki, Allah rubah kehidupannya yang dulunya dikejar-kejar hutang, berpindah-pindah rumah kontrakan, bahkan pernah dihadapkan pada pilihan membayar denda atau masuk penjara. Masya Allah, tabarakallah. Allah rubah kehidupannya setelah menata hati, pikiran, dan sikap. Sekarang, seorang tukang cuci berubah menjadi seorang miliarder. Sebelum kita hadirkan beliau, kita lihat tayangan berikut ini. Ayah bunda, mari kita rendahkan hati kita buang semua prasangka negatif. Semoga Allah naikkan derajat kita semuanya. Kita hadirkan beliau, founder dari dasarnya keajaiban rezeki, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Baik, terima kasih Bunda Ana atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya doakan mudah-mudahan wasilah silaturahmi di malam hari ini, wasilah mempraktekkan ilmu DKR, mudah-mudahan hidup Bapak Ibu semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, semakin bahagia, mulia dan berkah. Dan saya doakan mudah-mudahan ya, yang saat ini terlilit masalah hutang ya. Karena jujur punya hutang itu bikin sakit kepala, bikin stres. Mudah-mudahan ya, hutangnya oleh Allah dimudahkan ya, sehingga hidup bebas utang dan riba. Amin. Dan saya doakan Bapak Ibu, apapun masalah Anda hari ini, mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya ya, sudah 2 kali ya kita belajar ilmu DKR. Hari ini adalah hari yang ketiga. Jujur Bapak Ibu, ilmu DKR-nya sudah dipraktekkan apa belum? Coba yang sudah dipraktekkan. Demi Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mempraktekkan ilmu DKR, yakin seyakin-yakinnya, pasti akan terjadi keajaiban. Kalau Ibu Bapak benar-benar mempraktekkan ilmu DKR. Biasanya Bapak Ibu, keajaiban yang terjadi adalah hatinya menjadi tenang, menjadi tentrem, adem. Berapa banyak alumni mengatakan, Pak Harun, bener Pak Harun ya, sekarang hati saya adem,
tenang, tentrem, nyaman. Itu dulu Bapak Ibu. Jadi jangan buru-buru terus utangnya lunas, itu by proses. Karena ketika hati kita itu tenang, maka otak ini dia berjalan. Tapi kalau kita itu takut, gelisah, panik, maka otak kita ini mati Bapak Ibu, nggak bisa berpikir. Makanya kenapa orang yang punya hutang, kecenderungan hutangnya nggak lunas-lunas karena panik, karena malu, karena gengsi, karena takut, karena menganggap utang itu adalah aib. Karena panik, stres, maka otak ini nggak bisa berpikir, sehingga seakan-akan nggak ada jalan. Betul apa tidak? Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar mempraktikkan ilmu DKR, hatinya akan tenang. Kemudian, nanti Ibu Bapak itu inner beauty-nya akan keluar. Wajahnya akan berubah Bapak Ibu. Wajahnya akan berubah. Nanti tahunya dari mana? Dari respon orang sekitar kita. Biasanya keluarga kan menyampaikan, loh, sekarang kok ayah berubah ya? Loh, sekarang ibu kok berubah ya? Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada respon positif dari sekitar, itu artinya siap-siap akan terjadi keajaiban. Ya. Jadi Bapak, yuk silakan diperhatikan sungguh-sungguh. Seperti yang saya sampaikan kemarin, gampang kok ya. Sebelum tidur, yuk maafkan siapa saja yang telah menyakitin kita, mendolimin kita, memfitnah kita. Maafkan. Jadi kita tidur itu urusannya sudah selesai Bapak Ibu. Jangan sampai ada dendam. Karena kalau kita Bapak Ibu ada dendam, ada marah yang belum diselesaikan, kemudian kita tidur. Ya kalau kita bangun. Kalau kita meninggal dunia, Bapak bisa bayangkan meninggal dalam kondisi dendam. Maka dikatakan salah satu passwordnya meninggal husnul khotimah adalah jadilah pribadi yang pemaaf. Coba maafkan. Terutama terhadap dua orang. Siapa itu? Orang tua dan pasangan. Seringkali kita itu marah kepada orang tua. Mungkin karena merasa orang tua terlalu mencampuri urusan keluarga kita. Seringkali pasangan. Karena pasangan kita nggak sesuai dengan harapan kita. Ibu bapak, kalau Anda menikah untuk mencari kesempurnaan, demi Allah hidup Anda akan sengsara menderita. Menikahlah karena memang untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah yang paling lama itu menikah. Kalau mau cari kesempurnaan, nggak akan ada bu istri yang sempurna. Dan nggak ada suami yang sempurna. Kecuali baginda Rasulullah. Maafkan kesalahan pasangan kita di masa lalu. Kesalahan orang tua kita. Ya, terapi maaf sebelum tidur. Syukuri mulai bangun tidur sampai malam ini. Ingat-ingat, makasih Allah tadi pagi aku bisa sarapan pagi. Terima kasih Allah tadi dapat arisan. Terima kasih Allah tadi ditraktir teman bakso. Terima kasih Allah tadi ngurus paspor semuanya lancar. Terima kasih Allah tadi bisa ngantar anak sekolah. Coba Bapak biasakan. Sebelum tidur syukuri minimal 7 hal Bapak Ibu. Udah menjadi kebiasaan. Maaf, syukur, maaf, syukur. Timbal kan? Bangun tidur Bapak Ibu sebelum aktivitas. Kalau handphone saja perlu di restart. Kita juga perlu di restart Bapak Ibu. Bagaimana cara merestartnya? Bangun tidur, lakukan terapi syukur. Syukuri hari ini masih hidup. Syukuri atas kesehatan. Syukuri atas nikmat hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga. Habis itu Bapak lakukan sedekah subuh. Berapapun itu. Ya.
Demi Allah Bapak Ibu, nggak mungkin nggak terjadi keajaiban. Jadi kalau ada yang ngomong kepada saya, Pak Harun, saya sudah mempraktekkan, nggak ada keajaiban. Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin. Yang pasti Anda belum melakukan, atau yang kedua, keajaiban itu ada. Cuma kita tidak menyadarinya Bapak Ibu. Coba praktekin Bapak Ibu ya. Ya, biar apa? Biar hati kita bahagia. Karena magnetnya uang, magnetnya rezeki, magnetnya kesuksesan, ya, adalah hati yang selalu bahagia. Saya ada sedikit cerita Bapak Ibu. Ini alumni, banyak sih cerita sebenarnya. Ada salah satu alumni itu seorang ibu, ya, beliau ini menderita lumpuh Bapak Ibu. Jadi semacam stroke lah. Dia menjadi apa ini kembang amben kalau orang Jawa bilang ya. Jadi hanya tidur, mandi dimandiin, makan disuapin. Gitu. Kata dokter, beliau ini kena gangguan namanya adalah hipokalsemia. Semacam kekurangan kalsium itu yang membuat tulangnya itu menjadi rapuh, sehingga kalau berdiri nggak kuat dan seterusnya. Intinya beliau ini menjadi lumpuh. Sudah ikhtiar kemana-mana Bapak Ibu, tidak ada perkembangan. Hingga suatu ketika ketemulah dengan kajian saya. Beliau ikut mendengarkan itu ya. Kemudian diam-diam dia melakukan. Apa yang dilakukan? Beliau melakukan terapi maaf Bapak Ibu. Terapi maaf, terapi syukur, terapi maaf, terapi syukur. Itu aja dilakukan beliau. Singkat cerita aneh, tiba-tiba beliau bisa berdiri Bapak Ibu dan jalan ke kamar mandi. Walaupun apa ya, jalannya nggak senormal orang yang sehat. Ternyata ketika ditanya, kenapa selama ini sakit? Sebabnya adalah dia ini marah, tersinggung karena pernah dibentak oleh menantunya. Bapak Ibu, orang tua itu mengalami sakit yang luar biasa itu ketika melahirkan. Tapi ada hal yang paling amat sangat menyakitkan. Itu adalah dibentak oleh anak sendiri. Apalagi menantu. Jadi pernah suatu ketika, karena kebetulan ibu ini tinggal sama menantunya, dibentak gitu. Sampai jadinya lumpuh. Jadinya sakit. Dan dia maafkan. Ya Allah, aku maafkan menantuku, ya Allah. Aku maafkan, ya Allah. Aku ridho, ya Allah. Sembuh Bapak Ibu. Merinding saya. Dan banyak contoh-contoh. Masalah lagi ilmu DKR ini memang sepintas simpel. Remeh-temeh kan? Coba Bapak Ibu praktekkan. Karena inti daripada DKR adalah perbaikan HBS. Hati, pikiran, dan sikap. Kalau pikiran kita sudah kita positifkan Bapak Ibu, ingat, kan apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Hati kita ya dibersihkan, menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, syukur. Ibu bapak, rezeki itu bersih, bening, jernih, akan ketarik hati yang bersih. Bapak bisa bayangkan, kalau pikiran kita sudah positif, hati kita sabar, ikhlas, syukur, sikap kita memuliakan, nggak mungkin Bapak Ibu hidupnya nggak bahagia. Kenapa hari ini hidup kita sengsara? Kenapa hari ini itu menderita banyak masalah? Karena pikiran kita selalu negatif, selalu berburuk sangka, selalu curiga, jangan-jangan. Hatinya busuk, iri, dengki, dendam, pemarah. Sikapnya apa? Sombong, merasa hebat, meremehkan yang lain. Makanya terjadi hari ini adalah hidup kita itu seperti maaf dalam neraka, Bapak Ibu. Coba rasakan, kapan terakhir kita bahagia? Yuk Bapak Ibu kita praktekkan, insya Allah saya yakin pasti yang terjadi keajaiban. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini luar biasa malam hari ini hadir ribuan ya.
Ini saya lihat ada yang dari mancanegara. Halo Dubai. Ini ada Dubai, Singapura, Masya Allah ya. Ini ada dari Malaysia. Dari mana saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan ini bisa memberi manfaat ya, bisa memberi solusi masalah Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu, izin malam hari ini ya saya akan membawa materi dengan judul dikejar-kejar rezeki tanpa batas. Ya, mau apa mau Bapak Ibu, yang mau angkat tangan? Oke ya. Ibu Bapak pilih mana? Mengejar rezeki apa dikejar rezeki? Ya. Mengejar rezeki apa dikejar rezeki? Yang pengen dikejar-kejar rezeki kan? Hampir semuanya ya. Tapi faktanya Bapak Ibu, kenyataannya kita ini nggak dikejar-kejar rezeki. Faktanya kita itu mengejar-ngejar rezeki. Betul apa tidak? Menggadaikan waktu, tenaga, keluarga untuk uang. Ya. Sampai nggak ada waktu istirahat. Untuk apa? Uang. Sampai capek, dipaksa. Untuk apa? Uang. Ya, keluarga ditinggalkan, ya, keluar negeri nggak pulang-pulang. Untuk apa? Uang. Tapi sadar nggak sadar Bapak Ibu, aneh. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Kalaupun dapat nggak banyak Bapak Ibu. Coba tanya pada diri Anda, ya, udah kerja keras, banting tulang, merantau, tapi ujung-ujungnya mohon maaf, kembali miskin kan? Ujung-ujungnya apa? Terlilit utang. Kenapa coba? Karena kita diperbudak sama uang. Karena kita mengabdi kepada uang. Tuhan kita uang. Sadar nggak sadar Bapak Ibu? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, rezeki ini jangan dikejar, lari Bapak Ibu. Kayak nangkap ayam itu loh Bapak Ibu, ya. Bapak bayangin ya, mau nangkap ayam, dikejar, ayamnya lari, makin dikejar makin lari dong. Ya. Padahal cara nangkap ayam itu gampang, dikasih makan, ayamnya datang ditangkap. Begitulah rezeki Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau kerja nyari duit, biasanya duitnya nggak dapat. Benar nggak kira-kira? Caranya bagaimana? Memberi makan. Sama. Kata kuncinya adalah memberi Bapak Ibu. Memberi apa? Memberi sedekah. Memberi maaf. Memberi ilmu. Memberi manfaat. Apa lagi? Memberi. Jadi memberi itu tidak selalu uang. Memberi uang, memberi manfaat, memberi ilmu tadi, memberikan doa. Barang siapa mendoakan saudaramu yang lain, maka doa itu kembali kepada diri kita. Gampang ya Bapak Ibu. Coba lakukan mulai sekarang. Ya sedekah subuh, yang doain orang kanan kiri kita hidupnya bahagia, yang punya utang lunas, cepat haji. Ibu bapak istiqomah setiap pagi doain orang hutangnya lunas. Nanti utang Bapak Ibu lunas kok. Karena sesungguhnya doa itu kembali kepada kita kok. Kalau kita doakan orang lain, malaikat doain kita. Sesimpel itu Bapak Ibu. Memberi bantuan, ya mudahkan urusan orang lain. Kenapa sih baru urusan saya sulit? Kemungkinan besar kita mikirin diri sendiri. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Kalau kita bantu urusan orang lain, maka Allah bantu urusan kita. Kenapa hari ini urusan kita rumit? Karena kemungkinan besar kita nggak bantu siapapun. Yang kita pikirin siapa? Diri kita sendiri Bapak Ibu. Coba ingat-ingat. Mas saya bilang hidup ini simple. Yang sulit pikiran kita. Rezeki itu luas. Yang sempit hati kita. Hidup ini murah Bapak Ibu, yang mahal gengsi kita sebenarnya. Ya. Belajar dengan kupu-kupu Bapak Ibu. Ibu mau nangkap kupu-kupu, kupu-kupunya terbang. Padahal caranya mudah. Ibu Bapak bikinlah taman bunga yang indah, kita pupuk. Ya, bunganya mekar karena kita siram. Nanti kupu-kupunya datang banyak, tinggal nangkap. Sama.
Kalau ibu bapak pengen rezeki mendatangi kita, tanamlah di hati kita adalah rasa syukur. Ya, rasa syukur itu kan artinya hatinya berbunga-bunga Bapak Ibu. Jadi kalau ibu bapak punya hobi berbagi, kemudian syukur, yakin Bapak Ibu, rezeki itu akan mengejar-ngejar Anda. Kesalahan kita hari ini adalah bekerja mencari uang, maka uangnya nggak pernah dapat. Ayo tanya diri kita, udah kerja berapa tahun? Coba cek rekeningnya. Nggak ada uangnya Bapak Ibu. Malah terlilit utang, umroh nggak bisa, haji nggak bisa. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak sekalian, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita dikejar-kejar rezeki. Ternyata Bapak Ibu, memang semua itu pakai ilmu. Ya kemarin saya sampaikan, kalau mau miskin gak usah pakai ilmu. Kalau mau miskin tinggal mengeluh, nyalain orang lain, marah-marah, dijamin miskin. Tapi kalau mau mau kaya, mau sukses, harus pakai ilmu. Coba yang mau kaya. Oke. Yang mau sukses? Oke. Yang mau punya penghasilan tambahan 10 sampai 100 juta per bulan? Ih, banyak. Yang pengen bisa umroh mengumrohkan haji mengajikan? Oke. Ibu bapak angkat tangan aja. Insya Allah doa saya mustajab. Ada bapak-bapak diem gini. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau mau kaya, mau sukses, mau berhasil, mau dikejar itu pakai ilmu. Ya. Ada ilmunya. Ilmunya sederhana Bapak Ibu. Ini kami peroleh dari guru kami, yaitu adalah Bapak Juli Irmayanto almarhum. Beliau sampaikan, kalau kita pengen sukses, pengen berhasil, pengen kaya, pengen mulia, pengen berkaya, yang pertama Bapak Ibu, kita harus punya tujuan hidup. Kita harus punya apa? Tujuan hidup. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita hidup ini nggak tahu tujuannya. Coba saya nanya, tolong dijawab dalam hati, apa tujuan hidup Bapak Ibu? Ayo. Karena gini Bapak Ibu, kalau orang nggak punya tujuan hidup, pasti hidupnya nggak semangat. Karena nggak ada yang diperjuangkan. Orang yang nggak punya tujuan hidup itu seperti main sepak bola, nggak ada gawangnya. Yang terjadi apa? Kecapean, kelelahan. Berapa di antara kita? Pak, saya bosan hidup ini. Saya capek, saya lelah. Ciri-ciri orang lelah Pak, sudah mulai nggak bisa tidur. Kebingungan hidupnya. Makanya ada istilah mati segan hidup nggak mau hidup. Kok bosen mau mati nggak siap Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan hidup. Orang itu kalau nggak punya tujuan hidup, ciri-cirinya satu, pengangguran. Ada yang nganggur hari ini? Yang merusak dunia ini adalah satu. Orang yang hanya memenuhi hawa nafsu. Dua, orang pengangguran. Tiga, orang yang punya tujuan hidup. Orang nganggur Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Orang nganggur itu kan gak ada tujuan hidup. Makanya dia nganggur Bapak Ibu. Punyalah tujuan hidup Bapak Ibu. Buya Hamka sampaikan, orang kalau nggak punya tujuan hidup, apa bedanya kita mohon maaf dengan kerbau di sawah? Apa bedanya kita dengan monyet yang di hutan? Ingat, kita makhluk yang sempurna, harus punya tujuan hidup. Jangan-jangan hari ini kita nggak punya tujuan hidup. Karena nggak ada tujuan hidup, nggak ada yang kita rencanakan. Karena nggak ada yang punya tujuan, maka kita nggak berjuang. Maka Bapak sampaikan, hidup harus punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita insya Allah rata-rata sama. Ini tujuan hidup itu. Yang pertama adalah bahagia dunia akhirat. Betul nggak? Bahagia dunia akhirat. Makanya kenapa setiap sholat, tapi sholat kita doanya gimana? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya bahwa bahagia nggak hari ini? Kalau dunia nggak bahagia, apalagi akhiratnya? Yuk, temukan kebahagiaan Bapak Ibu.
Bahagia ini nggak ada hubungannya sama uang loh ya. Uang itu hubungannya sama kesenangan, keinginan. Bahagia itu hubungannya sama syukur, sama ridho, sama sabar. Makanya Bapak Ibu punyalah senjata keramat itu dua, sabar dan syukur. Kalau lagi dapat rezeki, syukur. Kalau dapat ujian, sabar. Kalau dapat duit, syukur. Kalau diomongin orang, sabar. Cuma itu aja senjatanya. Kalau Ibu bisa punya senjata ini, insya Allah Ibu, hidup Anda baik-baik saja. Ya. Yang kedua, tujuan hidup kita itu pengen mulia, betul nggak? Ya mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Kemudian tujuan hidup kita adalah pengen sukses, sehat, kaya, berkah. Betul nggak? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat dompetnya, kaya hati, kaya ilmu, ya, kaya amal, ya. Kemudian berkah. Berkah itu gimana? Keberadaan kita ini memberi manfaat kepada orang lain. Makanya dikatakan sebaik-baiknya zikir itu sebenarnya adalah khairunas anfa'uhum linas. Memberi kemanfaatan kepada banyak orang. Jadi hidup itu kita dikenang sebagai apa gitu loh Bapak Ibu. Jangan hidup sekedar hidup, makan, tidur, marah, tidur, makan, ngomel, ngomel, makan, tidur. Uangnya teko Bapak Ibu. Yang keempat, tujuan hidup apa? Pengen bebas finansial, freedom Bapak Ibu. Pengen Bapak Ibu. Longgar gitu loh. Ya, nggak punya utang, ya, bisa umroh, bisa haji, ya. Mau kira-kira Bapak Ibu yang mau angkat tangan? Jadi kita harus punya tujuan hidup. Yuk, yang belum punya, segera punyalah. Biar hidup itu semangat. Karena hidup ini nggak lama Bapak Ibu. Paling lama 60-70 tahun. Jangan sampai kehidupan kita ini, mohon maaf, tidak ada maknanya. Tidak ada kemanfaatannya. Sengsara lagi. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka Ibu Bapak, kita harus kaya gitu. Ya, kita harus kaya. Kenapa? Karena dengan kaya itu kita bisa membantu banyak orang. Karena dengan kaya itu kita bisa umroh, bisa haji. Ya. Saya bukan bilang wajib kaya, tapi kita harus kaya. Alasannya apa, Bapak sekalian? Satu, Allah itu maha kaya. Ya. Yang kedua, banyak suri toladan kekayaan di dalam Islam. Mulai dari Nabi Muhammad itu kaya. Istri Nabi Siti Khadijah itu kaya. Sahabat Nabi 9, ya, dari 10 di zaman masuk surga itu kaya, kecuali Ali. Lihat Bapak Ibu, di Indonesia itu pimpinan Nahdlatul Ulama itu kaya. Ketua Wali Songo Maulana Maghribi kaya raya. Apalagi Ketua Muhammadiyah kaya raya. Ya, ada dulu Serikat Dagang Islam itu kumpulan orang-orang kaya. Jadi banyak kok suri toladan kekayaan dalam Islam. Ya. Jadi kaya itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini disampaikan sebagai manusia adalah yang bermanfaat. Ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa membantu banyak orang kalau untuk diri sendiri saja susah. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan alergi kaya. Kaya itu nggak apa-apa. Yang penting pandai bersyukur dan berbagi. Yang penting kekayaannya bisa untuk membantu banyak orang. Setuju? Coba yang mau kaya angkat tangan. Pak Harun saya miskin, ya nggak apa-apa juga. Ya, cuma kalau miskin, saran saya selalu berpikiran positif dan bersabar. Ya, udah miskin marah-marah. Ya, nggak apa-apa. Miskin yang bersabar, miskin yang positif tinggi, insya Allah masuk surganya lebih cepat kok. Karena nggak banyak ditanya. Tapi kalau disuruh milih, saya pilih kaya Bu. Karena dengan kekayaan ini, saya bisa membantu banyak orang. Ya, coba yang mau kaya angkat tangan. Dan ternyata untuk kaya, untuk sukses, untuk jadi miliarder, itu pakai ilmu Bapak Ibu. Dan ini nggak diajarkan di sekolah. Dan ilmunya itu sederhana Bapak Ibu. Sederhana. Pengen tahu apa tidak?
Hanya butuh 3 langkah saja untuk menjadi orang hebat. Hanya butuh 3 langkah saja untuk menjadi miliarder. Hanya 3 langkah saja untuk menjadi orang yang sukses. Apa itu? Yang pertama, temukan gurunya. Ya, jadi yang pertama Ibu harus tahu ilmu miliarder, harus memiliki mentor, atau temukan gurunya. Ibu bapak mau kaya nggak ada gurunya, terus caranya gimana? Otodidak. Kita itu Bapak Ibu ngaji aja harus pakai guru. Kalau enggak bisa tersesat. Ya, kita mau jadi dokter aja harus ada kampusnya, harus gurunya. Kan nggak bisa jadi dokter lewat YouTube. Kita mau belajar bela diri harus ada gurunya. Iya, kita belajar nyanyi harus ada gurunya. Sama Bapak Ibu. Kita pengen sukses, pengen jadi miliarder, temukan guru-gurunya. Kalau nggak ketemu, nggak bisa Bapak Ibu. Gimana coba? Kenapa di otak kita ini rekamannya ada kemiskinan, hutang, pesimis, takut ditipu, takut digagal. Ya, jadi Ibu Bapak kalau mau jadi miliarder temukan dulu gurunya, karena dari guru itulah nanti Ibu Bapak tahu ilmunya. Kalau sudah ketemu guru, tugas kita cukup samina wa atona, cukup amati tiru manut. Gampang ya? Gampang Bapak Ibu. Punya anak nggak bisa ngaji, serahin aja ke pondok, ya. Ada kiainya. Insya Allah Bapak Ibu, kalau disiplin nanti pinter kok. Kita punya anak pengen jadi dokter, masukin kampus kedokteran, udah disiplin, ya. Udah ada guru, insya Allah nanti sekian tahun jadi dokter Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, kesalahan kita hari ini pengen kaya tapi otodidak. Sehingga apa? Yang terjadi ditipu dalam perjalanan. Akhirnya apa? Trauma. Karena trauma akhirnya apa? Lebih baik nganggur lah Pak. Betul apa tidak? Udah jadi karyawan aja lah Pak. Nggak ada risikonya. Jadi yang pertama temukan gurunya. Yang kedua Bapak Ibu, ini penting harus bersungguh-sungguh kalau Ibu Bapak pengen sukses. Nggak boleh males ya. Harus kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Tambah lagi kerja tuntas. Kerja cerdas bagaimana? Ibu Bapak harus bisa membaca peluang. Orang hebat, orang yang selalu beruntung, orang yang nasibnya hari ini berubah adalah ketika ada peluang, dia manfaatkan peluang itu baik-baik. Jadi ketemunya kesempatan dengan kesiapan. Orang gagal, ada peluang di depan mata, dia nggak berani ngambil keputusan. Dia selalu beralasan, aku takut ditipu loh, nggak punya uang loh, aku nggak pengalaman, terus ketemu 10 tahun, begitu aja nasibnya nggak pernah berubah. Jadi kita harus cerdas Bapak Ibu, kalau enggak hari ini kita hidup akan kerepotan. Kita hidupnya gali lubang tutup lubang, akhirnya terjerat hutang, akhirnya stres dan seterusnya Bapak Ibu. Cerdas, harus kerja keras itu sungguh-sungguh manjada wajada. Kemudian kerja pakai hati, kerja ikhlas. Artinya apa? Tawakal Bapak Ibu. Kalau kita sudah sedekah, udah kerja keras, kok masih miskin? Misalnya, udahlah berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Nanti kalau nggak pakai tawakal, nanti komplain, Pak Harun. Saya sudah pakai ilmu DKR loh Pak Harun. Kok tetap nggak berubah? Nanti saya yang disalahin. Jadi tawakal Bapak Ibu. Karena rezeki itu murni wilayahnya Allah. Bukan wilayah manusia. Bungkus, gampang ya. Temukan gurunya. Ketemukan mentornya. Ya. Kemudian ikuti. Komitmen kerja keras. Kerja ikhlas. Kerja cerdas. Yang ketiga Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak pengen nasibnya berubah. Temukan kendaraan terbaik dan tercepat. Ya. Apa baru kendaraan terbaik itu? Bukan mobil maksudnya. Maksudnya wasilah kita mendapatkan uang itu apa? Siapa pengen jadi miliarder? Saya. Saya pengen umroh mengumrohkan? Saya. Siapa pengen penghasilan 100 juta per bulan? Saya. Kerjanya apa? Tambal ban misalkan. Mohon maaf. Ya nggak mungkin lah jadi miliarder Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi saya tidak meremehkan tambal ban. Siapa yang pengen bisa haji plus? Saya. Siapa yang pengen bebas utang? Saya. Kerjanya apa? Sekarang saya jualan cilok.
Kalau kita jualan cilok Bapak Ibu, untuk jadi miliarder nggak mungkin. Mohon maaf, saya tidak berarti meremehkan jual cilok, nggak. Samanya, siapa pengen naik haji cepat? Saya naik apa? Naik odong-odong. Ya nggak nyampe Bapak Ibu naik odong-odong ke Mekah, harus pakai pesawat. Nyambung ya? Seringkali yang terjadi hari ini nggak nyambung. Pengen sukses, tapi kendaraannya salah. Pak, saya pengen punya mobil Pajero, Pak, saya pengen haji plus, pengen rumah mewah. Kendaraannya apa? Saya sekarang Pak karyawan. Ya nggak nyampe-nyampe, kecuali ada korupsi. Kendaraannya yang salah, Bapak. Kecuali kalau Ibu Bapak hanya sekedar pengen hidup ya. Kalau hanya pengen sekedar cari uang ya monggo, bisa nge-grab, bisa gojek, tukang becak. Kalau hanya sekedar pengen uang ya. Tapi kalau Anda pengen jadi miliarder nggak bisa, harus tambah kendaraan atau ganti kendaraan. Makanya kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu, ingat Roberto Kiyosaki, saya ulang dikit ya, karena poinnya di sini. Roberto Kiyosaki adalah pakar ekonom dari Jepang. Beliau menyampaikan, Ibu Bapak, kalau mau kaya, pindahlah kuadran, hijrahlah. Iya. Kalau mau sukses itu hijrah Bapak Ibu. Ibu Bapak punya anak, anaknya pengen dewasa, coba suruh ngekos, mondokin, nanti kalau jadi orang yang luar biasa. Nabi saja Bu hijrah Bu dari Mekah ke Madinah. Iya. Lihat orang-orang di kampung Anda yang sekarang sukses rata-rata hijrah toh. Keluar Jawa ya. Dia hijrah Bapak Ibu. Kenapa orang itu kalau hijrah biasanya pengalamannya itu akan tumbuh. Itu dulu. Kalau sekarang hijrahnya adalah pola pikirnya, mindsetnya yang hijrah. Ya, jadi Bapak Ibu di sini sampaikan Roberto Kiyosaki ada dua kuadran, ada kuadran kiri, kuadran miskin, ada kuadran kanan, kuadran kaya atau miliarder. Jadi kalau Ibu Bapak pengen sukses, pengen punya penghasilan jutaan sampai miliaran, maka mau tidak mau, suka tidak suka, memang agak nggak enak ini. Yuk Bapak Ibu beranilah hijrah kuadran kan. Bukan keluar loh yo. Ibu Bapak nggak apa-apa jadi karyawan tapi punya bisnis, nggak apa-apa. Jadi PNS tapi punya investasi gitu loh Bapak Ibu. Ya, kuadran kiri itu adalah kuadrannya para karyawan. Kuadran kanan itu kuadran bisnis dan investasi. Cocok persis yang disampaikan Nabi toh. Nabi sampaikan kalau kamu mau kaya daganglah, investasilah. Sampai ada dalilnya loh Bapak Ibu. Bisa dibantu operator. Ini dalil jarang orang yang tahu loh. Ya. Menjadi pedagang jujur amanah kalau dibangkitkan dengan para nabi. Keren nggak kira-kira? Menjadi pedagang jujur amanah kelak dibangkitkan dengan para nabi, orang-orang yang sidik dan orang-orang yang mati syahid. Ini Bapak Ibu, coba yuk dibaca bareng-bareng ya. Seorang pedagang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik dan orang yang mati syahid di hari kiamat. Merinding. Keren ya? Ternyata untuk mati syahid itu nggak harus perang loh. Hanya menjadi pedagang aja jujur amanah, kita meninggalnya dibangkitkan dengan para nabi. Syahid Bapak Ibu. Ini loh Bu keramatnya dagang. Ya, Masya Allah. Maka Allah kan perintahkan kan, dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Itu Allah langsung instruksinya. Bahkan Nabi Muhammad pun pedagang ya, malah umur 12 tahun. Nabi itu 12 tahun udah dagang, 15 tahun sudah ekspor impor. Ya, Nabi itu berdagang sama jadi Nabi itu lebih lama dagang Bapak. Istri Nabi sama Siti Khadijah itu Masya Allah. Seperempat kekayaan orang Mekah itu milik beliau Bapak. Para sahabat itu pembisnis pedagang. Mulai dari Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, banyak deh. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kalau Anda mau berubah nasibnya ya, praktekkan ilmu DKR. Kedua, yuk Bapak Ibu temukan guru-guru miliarder, guru-guru sukses. Kalau guru kita miskin, jatuhnya miskin. Ya. Kedua, komitmenlah untuk manjadah wajah. Ketiga, yuk berdagang atau berinvestasi. Tinggal milih aja. Kalau punya duit banyak, investasilah. Tapi kalau Ibu Bapak misalkan nggak punya duit banyak, yuk berdagang. Dagang ini tinggal milih saja Bu. Ya, tinggal milih. Kalau Ibu Bapak rezekinya banyak, punya pengalaman, masih muda, impiannya besar, bisnislah jaringan besar, namanya konglomerasi. Kayak siapa? Kayak Sandiaga Uno gitu.
kayak siapa itu, Bosman, punya perusahaan besar gitu loh, karyanya banyak. Kalau ibu A punya uang dan punya pengalaman, namanya jaringan besar. Tapi kalau bapak ibu misalkan nggak punya pengalaman itu ya, tapi punya uang, misalkan dapat warisan, dapat pensiunan, iya, Pak Harun, saya mau bisa apa? Saran saya waralaba franchise, ada Indomaret, ada Alfamaret, ada Rocket Chicken, ada Mixu, bos banyak bapak ibu. Ibu tinggal bayar aja, nanti sistem yang bekerja, tinggal bagi hasil. Tapi sarannya tadi tetap uangnya harus banyak, ya. Walaupun kita nggak pengalaman nggak apa-apa bu, asal punya duit. Sekarang banyak kok franchise di mana-mana. Pak Harun, saya itu masalahnya nggak punya duit, terus nggak punya pengalaman, terus banyak utang, terus bukan dari keluarga bisnis, terus banyak masalah. Cuma saya itu pengen berubah. Ada nggak yang seperti itu Bapak Ibu? Yang hadir ini ada nggak? Anda terlilit hutang, nggak punya pengalaman, ekonominya sulit, banyak masalah. Tapi pengen berubah, baru saya itu pengen bebas hutang, saya itu pengen umroh, pengen haji, pengen mulakan orang. Ada nggak yang ada nggak tangan? Nggak usah berkecil hati Bapak Ibu. Ada pilihan terakhir. Namanya adalah bisnis jaringan personal atau dikenal dengan personal franchise atau dikenal dengan networking Bapak Ibu. Ibu tinggal milih toh sebenarnya. Hidup ini kan pilihan aja toh sebenarnya. Iya. Atau milih yang terakhir apa? Nganggur. Yang terakhir nganggur Bu, nggak usah kerja, nyalin orang, marah-marah, udah gali lubang tutup lubang, dikejar kolektor. Ya itu pilihan manusia, itu kan pilihan. Ya, monggo Ibu milih mana? Mau konglomerasi ayo, mau waralaba ayo, ya. Mau networking ayo, atau mau seperti ini nggak apa-apa Pak Harun, saya nggak tertarik apa yang Anda sampaikan, saya menikmati dengan saya sebagai karyawan. Kalau Anda menikmatin ya udah lanjutin. Yang jadi masalah ini kan kita kerja ngomel-ngomel kan, penghasilan saya dikit Pak Harun udah dipotong ini itu, atan saya rewel, saya terlilit utang, kan nggak fair kan. Anda kerja, Anda ngomel. Ayo, itu sama dengan kita minum air sumur yang kita ludahin sendiri. Tapi kalau Anda nyaman di situ, Pak, saya nyaman di sini, Pak, saya nyaman sebagai karyawan, hidup saya bahagia, ya udah, pertahankan itu. Tapi kalau Anda nggak nyaman, solusinya hijrahlah, keluarlah. Sampai kapan, Bu? Kita akan hidup seperti itu. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Dulu saya karyawan, istri saya pegawai negeri. Saya merasa saya nggak nyaman, jauh dari keluarga, uang saya kerja tahunan ke utang di mana-mana. Daripada saya ngomel, saya hijrah, selesai. Jadi saya dulu karyawan Bapak Ibu, istri saya hijrah Bu. Iya, saya hijrah di kuadran kanan. Pengen tahu nggak apa yang saya jalankan hari ini? Yang mau tahu nggak tangan? Banyak ya. Nggak apa-apa ya. Ibu A nggak harus ikut apa yang saya lakukan, ingat, nggak harus ikut yang saya lakukan. Ibu A boleh milih konglomerasi boleh, waralaba boleh, mau tetap jadi seperti ini boleh, atau ikut saya boleh, itu hak Bapak Ibu. Ya. Cuma perlu saya sampaikan Bapak Ibu biar nggak salah paham. Karena ada yang begini, Pak Harun, saya sudah melakukan terapi maaf kok nggak kaya-kaya. Saya nanya, Bapak kerja nggak? Enggak. Benci aku. Konsepnya nggak gitu. Nabi saja Bu dagang gitu loh. Pak Harun, saya udah terapi maaf, terapi syukur, Pak Harun utang saya nggak lunas. Bapak kerja nggak? Enggak, sekarang nganggur. Oh, maksud Bapak itu cuma terapi maaf syukur, tiba-tiba utangnya lunas. Nggak ada gitu itu. Tolong dipahami. Jadi DKR itu ibaratnya kayak oli gitu loh, kalau motor itu. Pelicinnya. Kalau pesawat itu roketnya gitu loh Bapak Ibu. Tetap ikhtiarnya ada. Ini masih banyak salah paham. Pak Harun, utang saya banyak Pak Harun, ratusan juta Pak Harun. Saya sudah memuliakan orang tua, saya sudah sedekah subuh, saya sudah memaafkan, kok nggak lunas? Bapak kerja gak? Enggak. Duh, salah paham deh. Tetap Bapak Ibu DKR dijalankan, ikhtiarnya ada, kendaraannya harus ada, terserah Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Pilihan banyak itu. Ya, kalau saya pribadi, Bapak mungkin sebagai udah tahu, saya hari ini saya udah hijrah, Bapak, saya keluar dulu, saya karyawan, saya merantau, saya hijrah, istri juga hijrah. Hari ini saya menjalankan bisnis networking yang namanya Armina Daily. Pernah dengar? Saya sekarang Armina Daily, Bapak Ibu.
Ada yang belum tahu? Sungguh terlalu. Jadi Armina Daily ini, dia membuka peluang usaha. Dia semacam franchise itulah. Ini bukan bisnis saya, Bapak, bukan milik saya, bukan milik saya, bukan. Jadi Armina Daily ini satu grup dengan biro haji umroh terbesar Indonesia yang namanya Armina Reka. Pernah dengar? Jadi Bapak nggak pernah dengar Armina Reka ya sungguh terlalu deh. Armina adalah biro terbesar saat ini. Bahkan tahun ini, tahun 2003, umrohnya terbanyak, hajinya terbanyak di Indonesia, bahkan di dunia. Di dunia loh, Bu. Cek. Lah, Armina Reka itu bergerak di bidang haji umroh, ya. Kalau Armina Daily, kan sama namanya. Ini bergerak di bidang dagang. Dan beda ya, kalau Armina di bidang jasa, toh. Jasa, yaitu haji umroh, travel. Kalau Armina di bidang dagang, Bapak Ibu. Ada produknya. Produk apa? Produknya produk herbal. Ya, produk herbal. Bisa dilihat kan teman-teman? Nah, ini perlu saya sampaikan biar jangan sampai ibu bapak nanti hanya zikir tok, nggak mau kerja terus kaya itu. Bukan seperti itu. Ah, ini ada produknya, ada healthy. Ya, saya nggak hafal produknya banyak Bapak Ibu. Ada beauty itu hijab yang seperti dipakai Bunda Ana dan Mbak Resti tadi. Kemudian masa depan, ini produk-produknya. Tapi intinya dagang lah. Ya, dagang. Dan menariknya Bapak Ibu, Armina Daily ini kan pengen apa ya? Pengen ekspansi ke seluruh dunia. Terus Armina Daily ini pengen nggak kaya sendiri gitu. Armina Daily itu pengen semakin banyak orang itu hidupnya sejahtera, maka Armina Daily itu buka peluang usaha. Buka apa? Peluang usaha. Ya franchise namanya. Pernah dengar franchise nggak? Tapi namanya personal franchise. Jadi Bapak Ibu yang saat ini mungkin nganggur, ya mungkin terlilit utang, persiapan pensiun, atau kemarin di PHK gara-gara pandemi. Ini Armina Daily hadir ngasih peluang, ini loh ada peluang gitu. Yang mau. Ya saya ditawarkan mau Bapak Ibu. Kenapa saya mau? Alasannya sederhana. Yang pertama, alasan yang pertama, duitnya banyak. Udah itu aja lah. Jadi Armina itu ngasih peluang usaha itu rezekinya Bu. Itu jutaan sampai miliaran. Siapa sih nggak mau Bu ditawarkan bisnis? Saya punya temen aja digaji 10 juta per bulan. Dibilangin ke luar negeri nggak pulang-pulang loh. Hanya untuk dapat 10 juta itu ninggalin istrinya loh. Pulang itu anaknya sampai manggilnya dia Om. Hanya pengen dapat 10 juta. Teman saya Bu. Ya kabar terakhir beliau cerai ya. Mungkin karena jarang ketemu. Hanya untuk dapat 10-15 juta Bapak. Ini Armina dia nawarin duit jutaan sampai miliaran. Kasih ke kita. Mau nggak teman-teman? Ini ada uang buat Anda kalau mau jadi mitra. Ya saya mau lah. Siapa sih nggak mau jutaan? Kalau mau ya yuk bergabung dengan kita. Ini yang membuat saya menarik. Ya di sisi lain menarik adalah bisnis ini kan satu grup dengan Armina Reka biro terbesar. Artinya ini bisnis yang benar gitu. Ditambah lagi Armina Daily ini kan ada sertifikat syariah. Bisa tunjukkan dari Majelis Ulama Indonesia. Bisnis itu kalau syariah udah aman Bapak Ibu. Ibu Bapak buat apa sih cari bisnis yang maaf yang abu-abu, subhat atau nggak jelas ya. Yang mendingan cari bisnis itu yang penting toib dulu, hayal dulu. Perkara kalau rezekinya dikit nggak masalah. Yang penting halal dulu. Ini banyak loh. Siapa nggak mau udah banyak syariah lagi. Tahu syariah nggak? Syariah itu nggak ada riba, nggak ada qor, nggak ada maisir. Ada Bapak Ibu. Jadi waktu ditawarkan saya nggak banyak mikir gitu. Saya pikir wow duitnya gede, sistemnya syariah. Satu grup dengan Armina Reka. Ya udah. Saya putuskan waktu itu bermitra. Dan benar Bapak Ibu. Setelah bermitra ini akhirnya saya tinggalkan usaha saya yang lama. Istri saya juga ikut keluar dari PNS. Istri saya dulu bidan PNS keluar. Bapak saya fokus menjalankan bisnis ini. Alhamdulillah Bapak Ibu dari rezeki ini. Masya Allah. Saya bisa umroh hampir 30 kali. Saya bisa haji. Saya bisa beli rumah elit. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dari wasilah dagang ini gitu loh. Ya. Dan yang menarik Bapak Ibu. Cara kerjanya itu loh. Cara kerjanya itu 100% online gitu loh. Jadi cukup dari rumah. Cukup dari handphone.
Mungkin Bapak Ibu ada bisnis semacam ini di luar, mungkin ada ya. Tapi rata-rata mereka offline. Betul nggak kira-kira? Mungkin ada yang hadir di sini ke orang. Offline itu door to door. Bu Joko punya termos es itu. Dari seminar ke seminar, dari hotel ke hotel, dari kota ke kota. Kami enggak. Kerja kami di rumah ini, saya di rumah ini. Jadi saya itu cukup kerja dari rumah, rezekinya berlimpah. Cukup dari handphone, saya bisa dapat rezeki miliaran rupiah. Dulu ya Bapak Ibu. Ya, ini yang saya jalankan. Ya, apa tadi? Duitnya banyak, syariah, kerjanya mudah karena online. Bukan hanya online Bapak Ibu, kita sudah punya yang namanya kampus. Jadi kita udah punya kampus namanya kampus miliarder. Ya. Kampus miliarder itu apa? Mendidik para mitranya untuk menjadi entrepreneur yang mandiri. Operator bisa tunjukkan kurikulum kampusnya. Ini Bapak Ibu. Ini biar tahu ya. Oke, ini ada kampusnya Bapak Ibu. Ini kampusnya. Kurikulumnya padat. Senin. Itu kalau pagi jam 6 sampai jam 7 itu namanya kuliah pagi. Itu membahas dengan 13 ilmu miliarder. Dosennya saya. Nggak bayar, tenang aja, kuliahnya nggak bayar. Selasa itu digital marketing. Bagaimana optimalisasi handphone itu bisa menjadi apa ini? Bisa menjadi bisnis kita gitu. Jadi kerja lewat handphone saja. Ya, kemudian ketika tentang knowledge produk. Hari Kamis kita tentang testimoni atau sharing sukses. Hari Jumat kita itu 5:30 itu ngaji bareng Al-Kahfi dengan ribuan orang, Bu. Ngaji bareng. Ya. Hari Sabtu kita berbicara tentang freedom, abundance, spiritual teknik. Nah, ini ilmu luar biasa ini. Ya. Kemudian hari Minggu ilmu ngerosok, langsung seolah dokter virus. Itu kuliah pagi 1 jam. Kuliah sore ada lagi P discipline to control ini. Kemudian mindset miliarder, ada sharing sukses. Ya, dan seterusnya. Tua bisa bayangin ya. Anda jadi mitra, dimasukkan ke kampus, tugas Anda cukup rendahkan hati, disiplin, belajar. Ya, udah Anda PKL, Anda sukses jadi miliarder. Sulitnya di mana? Enggak. Maka orang yang tidak bisa gabung ini adalah orang-orang yang memang SDM-nya bermasalah. Kalau Bapak masih produktif, insya Allah bisa. Mungkin kalau bayi di bisnis nggak bisa, anak TK nggak bisa. Tapi kalau Anda hari ini yang produktif, tahu produktif ya? Produktif itu Anda masih sehat, masih bisa bekerja, bisa handphone, bisa Anda mudah. Tapi kalau Anda hari ini nggak punya handphone, ya saya nggak bisa apa-apa. Anda nggak cocok. Atau Anda udah nggak produktif. Anda nggak produktif itu udah umurnya udah 100 tahun ya, kena stroke, ya, kemudian buat jalan susah. Lebih baik janganlah jalan bisnis ini. Lebih baik konsumsi produknya saja. Ya. Ini untuk mereka yang produktif, Bu. Dan enaknya apa? Anda nggak usah keluar dari kerja yang lama. Jangan contoh saya. Saya itu kan keluar karena memang penghasilannya 100 kali dengan saya kerja. Tapi tolong, saya nggak pernah saya Anda untuk keluar. Tapi istrinya baru keluar, ya itu pilihannya dia kok. Anda kerja aja, mau jadi pegawai, mau jadi anggota dewan, mau jadi Pak Lurah, mau jadi TNI, Anda kerja aja. Cuma ini dilakukan, kan online Bapak Ibu. Kapan saja, di mana saja, bisa gitu. Bahkan saya ada istilah, mumpung Anda kerja, bangunlah aset. Sehingga suatu ketika kalau kita pensiun, dipecat, perusahaan bangkrut, kita sudah punya pegangan. Itulah yang saya katakan kerja cerdas. Ya, Masya Allah. Kalau nggak percaya, hari ini kita dengarkan ya. Banyak sih teman-teman saya yang sekarang bisa umroh, bisa haji, beli rumah, beli mobil. Ya, penghasilannya mulai dari 1 juta sampai ratusan juta. Ada yang penghasilannya sebulan 1 juta ada, 5 juta ada, 50 juta ada. Ya tergantung kesungguhan kita aja. Jadi istilah kami bisnis ini adalah penghasilannya suka-suka. Tergantung kesungguhan. Tapi ada juga yang hari ini penghasilannya cuma mungkin nggak banyak. Kenapa? Karena dia nggak serius. Ya, ingat ini bisnis loh, bukan investasi loh yo. Kalau investasi dia dapat duit. Kalau bisnis tetap siapa yang serius, yang sungguh-sungguh, yang komitmen, yang istiqomah, yang disiplin. Tapi artinya ini ada suatu kesempatan
untuk ibu bapak bebas dari utang riba, kesempatan ibu untuk menambah penghasilan, kesempatan ibu bapak untuk persiapan di hari tua, kesempatan ibu bapak untuk bisa hidup sukses sehat berkah. Izin Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita akan sharing dengarkan testimoni ya. Sekali lagi izin Bapak Ibu, karena kalau udah ngomong duit gini sensitif banget ya. Ya ambil ini aja deh positifnya ya. Kita akan dengarkan beberapa orang yang hidupnya berubah setelah mempraktikkan ilmu DKR dan belum memutuskan menjalankan bisnis syariah Armina Daily. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurun Ni'amah dari Kediri, Jawa Timur. Profesi saya sebagai ASN di Kabupaten Kediri. Kesibukan saya sebagai pengurus organisasi besar di Kabupaten Kediri. Saya sebagai Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Kediri. Subhanallah walhamdulillah. Anugerah yang sangat besar bagi saya dipertemukan dengan komunitas Miliarder Berkah. Komunitas yang mengenalkan saya dengan ilmu dahsyatnya keajaiban. Ilmu yang mengenalkan saya untuk selalu menjaga hati, pikiran, sikap. Ilmu yang mengajarkan untuk bagaimana selalu memuliakan orang tua, memuliakan guru, memuliakan pasangan, dan memuliakan siapa. Alhamdulillah, setelah saya praktekkan ilmu ini, subhanallah, keajaiban saya rasakan. Hati saya semakin tenang, semakin bahagia, dan lebih bersyukur atas apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya. Ayah bunda semuanya, suatu saat saya pasti akan pensiun. Saya saat ini sedang menjalankan usaha Armina Daily. Dan alhamdulillah, setelah saya menjalankan usaha Armina Daily ini, saya mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi yang saya dapatkan dari gaji saya. Saya mendapatkan rezeki dari Armina Daily lebih dari 100 juta. Subhanallah, alhamdulillah. Bagi saya, Armina Daily ini mudah dijalankan karena ada mentornya, ada gurunya yang sangat luar biasa, ada kurikulumnya, ada komunitasnya, dan bisa dijalankan 100% online. Karena saya sebagai ASN dan sebagai aktivis organisasi pun bisa menjalankan. Dan subhanallah, berkah wasilah rezeki dari Armina Daily, saya bisa ke Baitullah tiap tahun, bisa menjadi pelaku gerakan Umroh Akbar 1000 jemaah bersama dengan komunitas Miliarder Berkah keluarga besar Armina Daily. Subhanallah walhamdulillah. Sungguh banyak keajaiban dan perubahan hidup yang saya rasakan bersama dengan komunitas Miliarder Berkah. Ayah bunda dan terutama ibu-ibu, marilah kita menjadi wanita yang mandiri agar kita tidak merepotkan suami. Dan kita pasti bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Sriana, asli dari Madiun. Pekerjaan utama saya sebagai seorang PNS, profesi saya sebagai perawat di salah satu puskesmas di Madiun, Bapak Ibu. Meskipun saya seorang PNS, saat ini saya masih aktif bekerja. Setiap tanggal 1 gajian, itu pun harus terpotong angsuran pembayaran di bank 3,5 juta, gaji 4 juta, terpotong angsuran pembayaran di bank 3,5 juta,
sisa 500.000 cukup tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan waktu itu juga Bapak Ibu keluarga dengan usaha wira swasta harus dengan modal memulai usaha, modal ratusan juta meminjam ke bank, dan setiap kali hasilnya selalu gulung tikar. Utang kami menumpuk hingga ratusan juta, Bapak Ibu. Dan Masya Allah, Bapak Ibu, kehidupan kami selalu diwarnai dengan pertengkaran karena setiap akhir bulan selalu dikejar-kejar dengan debt collector, harus membayar angsuran. Kehidupan kami gali lubang tutup lubang. Kehidupan kami diwarnai pertengkaran, gampang marah, gampang emosi. Setiap komunikasi selalu dengan nada tinggi. Kehidupan kami semrawut waktu itu, Bapak Ibu. Hingga akhirnya suatu saat Allah mempertemukan kami dengan komunitas yang penuh berkah ini. Wasilah dari Pak Harun dan Bunda Ana, kami diajarkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Kami diajarkan bagaimana kami bisa menjalankan hak usaha dengan marketing spiritual. Dan Masya Allah, Bapak Ibu, berkah dari mengamalkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dan menjalankan bisnis syariah Armina Daily ini, Bapak Ibu. Masya Allah, Allah wujudkan satu persatu impian saya. Siapa saya, Bapak Ibu? Sriana bukan ustadzah, bukan ahli agama, tidak pernah ngaji di pondok. Tapi Allah mampukan saya bisa hadir ke tanah suci berkali-kali. Hingga 9 kali membawa seluruh keluarga kami satu persatu hadir ke tanah suci, Bapak Ibu. Berkah dari mengamalkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, Bapak Ibu, dan menjalankan hak usaha syariah di Armina Daily ini, Masya Allah. Amanah satu persatu Allah lunaskan. Biasanya tanggal 1 tabungan. Dan Masya Allah, Bapak Ibu, Allah mampukan saya bisa membeli rumah siar, murni rezeki dari Armina Daily, Bapak Ibu. Ketika anak saya bisa sekolah di pondok pesantren elit, yang biayanya setiap semesterannya puluhan juta. Dan Masya Allah, Bapak Ibu, keajaiban Allah itu nyata. Jika kita yakin dan percaya, dan berkah dari mengamalkan marketing spiritual yang diajarkan oleh Pak Harun dan Bunda Ana, Allah wujudkan satu persatu impian saya. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aritri Susanti dari Sidoarjo. Saya sebagai karyawan koperasi yang bergajikan 2 koma. Bagi saya, dipertemukan komunitas miliarder berkah ini dalam ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada saya. Saya yang berasal dari keluarga bercerai-berai dalam keadaan kekurangan, untuk bisa mewujudkan impian saya untuk bisa mempersatukan keluarga, itu hal yang tidak mungkin sama sekali. Tapi subhanallah, dengan bertemunya di dasarnya keajaiban rezeki ini dalam komunitas miliarder berkah ini, berkat mengamalkan ilmu yang diajarkan dengan memperbaiki hati, pikiran, serta sikap yang selalu bersyukur, ikhlas, sabar, banyak keajaiban-keajaiban yang hadir dalam kehidupan saya. Saya bisa mempersatukan kedua orang tua saya yang 35 tahun berpisah. Saya bisa mengumrohkan beliau
bersama keluarga. Saya bisa mengumrohkan tante saya yang menjaga saya waktu kecil. Amanah-amanah dapat terlunasi. Bahkan setiap tahun pun bisa pergi umroh. Banyak keajaiban yang terjadi. Alhamdulillah, dengan menerapkan ilmu DKR, membuka pintu-pintu rezeki, dan wasilah bisnis di Armina Daily inilah yang mempercepat pendapatan dan merubah kehidupan saya dan mewujudkan impian-impian saya. Saya bisa ke luar negeri tiap tahun. Saya bisa ke Jepang. Saya bisa umroh bersama teman-teman DKR. Saya bisa mendapatkan pendapatan dari sini. Saya bisa beli kendaraan, saya bisa beli ruko. Enaknya di bisnis ini dilakukan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Bisnis ini bisa dilakukan online tanpa harus mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Yang luar biasanya di bisnis syariah Armina Daily ini penghasilan saya 10 kali lipat dari gaji saya di koperasi. Dan bisa memenuhi semua impian-impian saya. Dan saya pun bisa mewujudkan dan sebagai pelaku sejarah Umroh Akbar 1000 jamaah Armina Daily 2023 dan yang akan datang akan 2000 mitra Armina Daily dalam gerakan Umroh Akbar 2000 jamaah 2024. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Merinding Bapak Ibu ya. Pengen nggak seperti mereka? Coba yang pengen angkat tangan. Dengan ilmu DKR, hatinya lebih tenang, lebih tentram. Dengan menjalankan Bisyarama Daily, penghasilannya nambah. Ya, tapi kembali lagi Bapak Ibu, hidup ini kan pilihan. Demi Allah, Anda yang ragu, jangan. Ya, Anda nggak pengen, jangan. Kita nggak akan pernah sukses, Bu, kalau dipaksa. Nggak bisa. Ya, hidup ini pilihan. Ya, yang pasti Bapak Ibu, hidup zaman sekarang itu semuanya serba mahal. Pilihan kita cuma dua, kecilkan impian atau tambah penghasilan. Kalau kecilkan impian contohnya apa? Nggak usah bermimpi punya rumah bagus. Ikut aja mertua. Ya, nggak usah haji umroh. Cukuplah apa ziarah kubur. Nggak usah keliling dunia. Cukuplah ke tetangga kanan kiri. Kecilkan impian. Nggak usah punya mobil. Ya, naik motor buntut nggak apa-apa. Pilihan kita cuma dua, kecilkan impian atau perbesar penghasilan kita. Ya, Bapak-Ibu silakan, banyak pilihan. Ya, mau milih yang lain monggo, ya, atau ngikutin saya boleh. Sekali lagi, ini tentang Anda, bukan tentang saya. Ya, jadi mudah-mudahan ya dengan mempraktekkan MUDKR, dengan menjalankan Bisyariah Armina Daily, mudah-mudahan Anda yang punya hutang, hutangnya bisa semakin cepat lunas, bisa umroh mengumrohkan, haji mengajikan, dan kami punya agenda besar Bapak Ibu. Nanti di Januari kita ada gerakan Umroh Akbar 2000 jamaah mitra Armina Daily dan keluarga besar DKR. Ikut? Ya, biar Ibu tambah yakin kalau komunitas ini bukan komunitas ecek-ecek, bukan komunitas tipu-tipu, tapi ini komunitas miliarder berkah. Ya, makanya komunitas kami disebut dengan komunitas miliarder berkah ya. Baik Pak Harun, bagaimana cara kerjanya besok deh. Ya, besok saya akan sampaikan tentang formula suksesnya. Bagaimana cara kerjanya ya. Kemudian Pak Harun, saya pengen bergabung gitu. Gimana caranya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau franchise Armina Daily itu sangat terjangkau ya dibanding dengan bisnis di luaran.
Saya pernah buka cucian laundry cleaner dari Jogja, itu franchise saya hampir 100 juta. Saya punya teman buka minimarket ya, itu hampir malah lebih dari 1 miliar. Itu franchise ya. Ada teman saya buka ayam goreng ya, chicken itu ya, itu franchise-nya sama, hampir 1 miliar Bapak Ibu ya. Tapi menanya Armina Daily, karena memang Armina Daily ini kan bisa membaca kondisi masyarakat kita gitu ya. Jadi sangat terjangkau. Jadi paket franchise-nya cuma ada 3 Bapak Ibu. Coba Ibu Bapak perhatiin ya. Ini khusus yang berminat, yang tidak berminat nggak apa-apa ya. Minimal Anda tahu lah. Ya. Paket franchise yang pertama itu Masya Allah murah sekali nih Bapak Ibu. Bapak bisa bayangin ya. Teman-teman tadi bisa umroh, bisa haji, punya mobil, punya rumah. Ini loh Bu franchise-nya. Jadi kalau ada yang bilang mahal ya Anda memang belum layak untuk menjadi miliarder. Ya, kalau ada yang bilang sulit, memang Anda belum layak jadi tim kami. Ya, bayangkan franchise-nya hanya ada 3 paket, ya, paket jutawan nggak nyampe 1 juta. Ibu bisa bayangin franchise paketnya cuma 899. Ini Bapak Ibu dapat produk loh ya. Jadi semacam beli produk. Ya, pendaftarannya cuma 165. Jadi ibaratnya pendaftarannya cuma 165.000. Terus sisanya itu mendapatkan produk. Nah, produknya itu silakan diminum jadi sehat, dijual balik modal. Gampang ya. Atau paket miliarder itu 1,8. Sama 165 punya untuk pendaftaran, sisa untuk produk. Produknya dipakai sehat, dijual untung. Atau paket triliuner 2,5. Sama konsepnya. Pilih sesuai kemampuan. Bedanya apa? Ya beda lah. Ya, kalau disuruh milih cari paket yang paling tinggi. Beda Bapak Ibu. Ya. Yang jelas beda. Tapi kembali lagi sesuai dengan kantong masing-masing. Ya kalau memang kita mampunya miliarder ya miliarder saja. Kalau maunya triliuner, mampunya jutawan ya jutawan dulu. Nanti setelah Ibu Bapak gabung diproses ya, nanti hubungin konsultannya. Nanti minta formulir pendaftarannya. Biasa syaratnya cuma KTP sama KK sama nomor rekening. Diproses Bapak Ibu ya antara paling cepat seminggu, paling lama bisa 2 bulan tergantung jarak dan tergantung jarak lah, karena pendaftaran itu kan seluruh dunia. Tolong bersabar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti diproses. Setelah diproses Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ID mitra. Dari ID nanti Bapak bisa melihat ID itu semacam toko online lah. Bapak nanti bisa melihat omsetnya, komisinya gitu. Dan nanti Bapak setelah itu minta sama konsultannya dimasukkan ke grup lanjutan. Nah, di grup lanjutan inilah nanti Bapak akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tadi saya sampaikan, kuliahnya. Bagi Bapak Ibu yang belum daftar, Anda nggak bisa masuk kelas lanjutan. Kelas yang tadi loh, kurikulum miliarder tadi. Nggak bisa ikut di situ. Itu hanya khusus untuk mereka-mereka yang menjadi mitra usaha. Di situ tugas Anda cukup disiplin untuk hadir. Maka Anda harus punya Zoom. Kalau Anda nggak punya Zoom, berarti nggak cocok di bisnis ini. Ya butuh belajar dulu. Belajar dulu, setelah belajar, paham, baru dipraktekkan. PKL, praktek lapangan. Kalau sudah bisa kita lepas. Anda menjadi entrepreneur yang sukses, mandiri. Jadi bukan Anda gabung, Anda kerja. Nanti Anda bukan kerja pasti bingung nanti. Bingung saya yang disalahin lagi. Gampang ya, simpel Bapak Ibu. Ya. Bapak coba bayangin, dengan modal segitu loh. Oke, anggap aja namanya usaha kan nggak berhasil lah. Andai kata nggak berhasil pun kan Anda dapat produk. Makanya saya bilang, bisnis ini tidak ada risikonya. Risikonya 1 kaya, 2 kaya raya. 3 masuk surga. Karena kita kerjanya menolong orang lain. Karena dagang itu sendiri sunnah Nabi Bapak Ibu. Ya kembali lagi kan pilihan Bapak Ibu. Pak Harun saya pengen tapi nggak punya uang, ya segera cari uang kemudian gabung. Kan nggak mungkin tuh Ibu Bapak pengen sukses tapi nggak mau keluar uang, kan nggak mungkin. Ya, jadi tetap ikhtiar. Dan ini kesempatan Bapak Ibu. Justru Anda nggak punya uang itu sebenarnya kesempatan. Biar punya uang. Kalau Ibu Bapak alasan nggak punya uang,
Nanti ketemu saya 10 tahun yang akan datang ya jawabannya pasti sama, nggak punya uang lagi. Ketemu lagi 100 tahun ya nggak punya uang lagi. Jadi yuk punyalah variabel berani ngambil putusan. Jadi orang itu harus berani. Nggak boleh pengecut, apalagi laki-laki. Beranilah Bu, jangan takut gagal. Kalau kita miskin, nggak punya uang, terus nggak mau berani mencoba, ya Anda akan terjebak begini terus sampai kapanpun. Sampai kapan, nggak akan ada berubah. Jujur Bapak Ibu, modal yang kami sampaikan dibanding dengan bisnis di luaran, kita itu paling murah loh. Bandingin sama orang jualan, maaf ya, jualan kaki lima. Jualan kaki lima itu modalnya nggak cukup 10 juta. Di sini cuma 1 juta nggak nyampe. Ibu bapak nge-grab Gojek, itu beli sepeda motornya aja second aja, itu nggak cukup, itu 3 juta, 5 juta. Di sini cuma 1 juta. Tapi kembali lagi, hidup ini pilihan. Ya, hidup ini pilihan, karena hidup ini tanggung jawab masing-masing. Ibu bapak sukses, Anda yang bahagia. Anda memilih tidak bergabung, kemudian Anda sengsara, Anda sendiri yang sengsara. Jadi hidup ini sekali lagi pilihan. Tugas saya hanya cuma menyampaikan kebaikan, karena itu pesan guru saya, Harun, atau murid-muridku semuanya. Kalau Anda nanti sukses, sukseslah yang bermanfaat. Kalaupun belum sukses, tetaplah bermanfaat. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah begini, karena saya merasakan hidup saya berubah keajaiban, saya bisa umroh, bisa haji, maka saya tebarkan apa yang saya rasakan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi kembali lagi, kalau Anda ragu, malam ini sholat istikharah. Ya. Kedua, temuin orang tua, minta ridhonya. Kalau orang tua ridho, insya Allah sukses. Kalau orang tua nggak ridho, lebih baik nggak usah gabung. Karena kalau orang tua sudah ridho, insya Allah Bapak Ibu, kami bisa, Anda bisa. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira hari ini, besok jumpa lagi. Besok saya akan jelas dengan formula suksesnya, cara kerjanya itu besok. Ya, yang minat silakan hubungin para konsultannya. Cuma malam hari ini saya pengen bikin kejutan. Saya pengen ngasih promo buat Bapak Ibu. Enak toh? Biar seneng. Ya. Promonya apa Bapak Ibu? Kami ada paket promo spesial. Ya. Promo spesial sebentar ini. Promo spesial ini adalah paketnya 4.999.000. 4 juta. Ini promo ya. Anda mendapatkan produk. Nanti Anda mendapatkan produknya bisa macam-macam. Nanti sudah disiapkan paketan. Produknya itu senilai, kalau dijual itu harganya sama dengan paket Anda kalau dijual. Terus istimewanya apa? Ibu bapak akan mendapatkan hadiah dari kami, yaitu tabungan umroh berupa voucher senilai 3,5 juta. Ini menariknya. Kami kerjasama dengan Arminarika. Mana vouchernya ya? Sebentar Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, paket 499, Anda menjadi mitra Armina Daily. Anda dapat produk senilai, ya kalau dijual ya, itu sekitar 4 jutaan juga. Menariknya Anda mendapatkan bonus, yaitu tabungan umroh berupa voucher 3,5. Lah, tabungan umroh ini bisa untuk apa? Ya untuk tabungan umroh, jadi untuk pengumuman biaya total umroh. Tapi umrohnya harus bersama Armina loh ya. Atau haji, enak enggak? Dan yang menariknya, plus hak usahanya. Jadi Bapak-Bapak dengan 499 itu Anda punya hak usaha 2, 1 mitra Armina Dealer, 2 mitra biro terbesar Indonesia Arminarika. Lah kalau Anda pengen menjalankan hak travelnya, terutama Anda para ustadz itu ya, atau Anda yang punya masa banyak, enak Bapak Ibu. Jadi Anda bisa menjadi wasilah tetangga Anda untuk membantu tangannya untuk umroh ke Tanah Suci, Syiar Baitullah. Enaknya apa? Anda akan mendapatkan rezeki di situ, namanya Royal TV, dan kesempatan Anda umroh bisa gratis sebagai tour leader. Mau nggak? Yang menjadi Syiar Baitullah. Nah ini pilihan. Kalau saya ini 2 Bapak Ibu. Saya itu 2. Saya menjalankan Armina Daily, dagang dan jasa. Makanya orang datang ke rumah saya itu ada yang daftar umroh, daftar haji. Makanya kenapa saya setiap tahun itu bisa umroh. Salah satu diantaranya saya menggunakan fasilitas saya sebagai tour leader. Karena saya berpikir buka travel sendiri gak cukup uang ratusan juta. Kalau ada peluang kenapa nggak diambil? Ingat,
Orang sukses adalah orang yang bisa membaca peluang dan dia ngambil keputusan. Orang gagal adalah ya orang yang sampai kapanpun dia hanya menonton ya. Dia takut mencoba, takut gagal, takut ditipu, cuma begitu aja. Dan hidupnya nggak kemana-mana. Ya, ini promonya. Ya, 499. Tinggal milih. Ada promo yang lebih enak lagi. 699. Selisih dikit. Sama, cuma vouchernya ini 2. Kalau 2 berarti 7 juta. Kebayang ya, yang pertama tadi 499 vouchernya 1. Hanya tinggal nambah sedikit lagi. 699 vouchernya 2. Plus hak usahanya. Baru gimana cara menjalankan usaha travel. Nanti aja Pak udah gabung, nanti masuk kampusnya saya ajarin lah. Ini bisnis karton kok, bukan bisnis goib kok. Produknya ada, PT perusahaannya ada, izinnya ada, syariat. Jadi kalau ada orang Pak ini bisnisnya bisa abu-abu gimana? Tahu bisnisnya ada, produknya ada, barangnya ada, izinnya ada. Ya, kita dagang, murni dagang, bukan investasi. Cuma strategi kita ada dengan menggunakan network marketing, online, spiritual. Jadi kami pakai strateginya 3, network marketing dengan konsep silaturahmi, kemudian online, cukup online dan spiritual. Keren nggak? Makanya Bapak Ibu sekali lagi ini kesempatan Bapak Ibu, tapi kembali lagi hidup pilihan. Lah untuk promo tadi Bapak Ibu sangat terbatas. Saya hanya menerima promo ini adalah mereka yang daftar di saat saya Zoom. Ini. Ada yang mau promo saya? Kalau ada silakan tulis di situ. Tulisan ini nanti akan kami catat. Selesai acara ini promo nggak berlaku. Mohon maaf. Karena ini promo ini bukan dari perusahaan, ini murni dari saya. Oke, boleh ditulis. Ada yang mau paket 499 tulis nama Anda, kota mana, terus paket apa yang diambil. Silakan. Saya kasih waktu nggak lama, hanya 5 menit. Setelah itu, mohon maaf. Setelah saya acara, Pak Harun saya ambil paket 7 juta. Nggak ada. Saya udah kasih kesempatan hari ini. Bayangin Bapak Ibu ngambil paket 6 juta 9 dapat voucher 2 7 juta. Plus dapat produk 6 juta. Anda dapat produk senilai 15 juta. Ya. Oke, ini ada Diki. Mau. Oke, Kediri. Oke, silakan. Hanya di kajian langsung ini. Setelah selesai acara ini saya tutup. Anda ngasih uang cash kepada saya tolak Bapak Ibu. Enggak. Karena ini sifatnya adalah gak usah mikirin duitnya, udah niatin dulu, daftar dulu, duitnya minta sama Allah. Ayo silakan ditulis, saya baca dulu. Yuk, tolong dibantu teman-teman. Bisa nulis gak? Tolong operator dibuka ini ya, WA-nya. Ya, silakan nulis di sini atau langsung hubungi konsultan Anda. Cepetan. Kesempatan, Bapak Ibu. Ditulis Ibu Siti, misalkan nama Siti, paket 4.099.000 itu loh. Biar saya baca. Ini Pak Budi 499. Oke. Silakan Bapak Ibu. Saya kasih waktu 5 menit. 4 menit. Yang mau promo ya. Kalau yang lainnya bebas. Yuk. Silakan Bapak Ibu. Positif Fatona, oke. Silakan. Ini Bu Nur, baik, terima kasih Bu Nur. Bu Nur apa? Mau yang 7, yang 699 atau 4? Pak Yanto, terima kasih. Bu Nahira, terima kasih, Jombang. Insyaallah Bu Ani, oke, 699. Oke, Bu Mutia, Bu Eli, makasih 699. Oke, cepat 3 menit lagi. Pak Saudi, 499. Pak Faiz, ya, ini yang 699. Oke, cepetan, 2 menit lagi. Linda, 499. Astuti Surabaya, 699. Ayo cepetan Bapak Ibu tulis, karena ini hanya Bu Sulis, terima kasih. Pak Hambali, makasih, 499. Baik Bapak Ibu, hanya dengan 499 Anda punya 2 usaha sebagai pensiar ekonomi umat Armina Daily, pensiar Baitullah. Bisa dipelajarin Bapak Ibu. Bisa dipelajarin ilmunya. Ya. Ini kesempatan kita ngerubah nasib. Ya kerjanya online ya. Siapa tahu nanti ya nggak usah ngomong 100 juta lah. Lumayan kan kalau sebulan dapat penghasilan 5-10 juta. Nambah-nambah untuk beli beras. Ya, Pak Didin Bekasi 699.
2 menit lagi Bu Yuliati 699. Oke, tinggal 2 menit lagi, cepetan. Ingat, promo ini hanya mendaftar ketika saya siaran. Setelah selesai siaran, mohon maaf, saya nggak bisa bantu. KRI 699, tinggal 2 menit lagi. Kak Vivi 499. Banyak yang minat nih. Bu Sri, terima kasih 499. Nanggung 499, Bu. Mendingan 699. Nambah nggak nyampe 2 juta, dapat 2 voucher. Nanggung 499, Bu, Pak. Bu Aminah, makasih. Pak Rokib, ya Allah, 499. Pak Dendi, 499. Lampung. Bu Rosinah, Masya Allah, ya Allah, banyak banget nih. Kok nggak berhenti-berhenti nih? Oke, Bu Astuti, Pak Suruan, 99. Ini nggak berhenti-berhenti. Wes gini aja Bapak Ibu yang nulis banyak ya di sini. Ibu Bapak hubungin konsultannya. Kan ada ketemu link saya kan hubungin konsultannya. Bilang, saya ambil paket. Udah gitu aja dulu. Baru, saya kan tidak bilang lunasnya malam ini toh. Ngomong dulu, nanti kasih kesempatan mungkin seminggu lah. Bapak Ibu untuk ikhtiar. Ya. Setelah itu Bapak Ibu kalau udah gabung tolong ya nanti Bapak minta dimasukkan di kelas lanjutan. Kelas lanjutan itu kelas nanti Bapak di situ akan mendapatkan apa ya? Pendalaman ya. Ilmu-ilmu tentang sukses, banyak hal ya. Insyaallah saya yakin sih kalau Ibu Bapak sungguh-sungguh itu pasti hidupnya pasti akan menjadi lebih baik ya. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Jumpa kembali besok dengan formula sukses. Kita tutup pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Boleh Bapak Ibu cari posisi yang paling nyaman. Oke, Bapak Ibu boleh tarik nafas yang dalam. Hembuskan Alhamdulillah. Dan nafas yang dalam. Alhamdulillah ya Allah. Pejamkan mata Bapak Ibu biar rileks. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Bantu aminkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mujib Asailin. Terima kasih ya Rabb atas segala nikmat. Nikmat Kau izinkan hari ini hidup. Ada kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, kesempatan untuk memuliakan banyak orang, kesempatan untuk memberi manfaat banyak orang. Terima kasih ya Rabb atas nikmat kesehatan. Hari ini kami masih bisa produksi, masih bisa bekerja, masih bisa ibadah dengan normal. Masih ya Allah atas nikmat hari ini bisa berkumpul dengan keluarga, anak-anak, pasangan, orang tua. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih ya Rabb, Kau pertemukan dengan komunitas DKR. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni segala dosa ya Rabb. Mungkin dosa-dosa ini menyebabkan hati ini mengeras. Kami susah bahagia. Kami hanya bisa mengeluh, menyalahkan keadaan. Mungkin dosa-dosa ini menyebabkan rezeki kami syarat Bapak Ibu. Kami sudah bekerja keras, banting tulang. Tapi ujung-ujungnya kami terlilit hutang, ujungnya kami miskin. Kami nggak bisa umroh, nggak bisa haji, nggak bisa melakukan orang tua. Astagfirullahaladzim, ampuni kami ya Rabb atas segala dosa. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Untuk orang tua kami yang saat ini sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Jadikan kuburnya sebagai taman surga. Allahumma ya Allah, tanamkan di hati kami kecintaan hanya kepadamu ya. Bimbing kami ya Rabb. Jadikan kami pribadi yang selalu berpikiran positif, hati yang sabar, ikhlas. Ya Rabb. Mudah-mudahan wasilah ilmu DKR, wasilah bisa Al-Madili, kami bisa hidup sukses, sehat, kaya berkah, bisa membantu banyak orang. Bisa umroh mengumrohkan, haji mengajikan, membantu yang lemah. Allahumma ya Allah, bimbing kami dalam kehidupan yang tidak lama ini, menjadi pribadi yang baik, terus menjadi lebih baik. Sehingga suatu ketika, kalau kami meninggal dunia, kami meninggal dalam pelukan cintamu husnul khotimah. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun, Bunda Haja Mariana. Semoga ilmu yang diberikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semua, informasi dan peluang tidak akan menghasilkan suatu apapun kecuali Bapak Ibu semua memutuskan untuk bergabung bersama komunitas Miliarder Berkah dan bersiap menjadi sukses miliarder bersama kami. Ini bukan tentang kami, tetapi tentang Anda dan masa depan Anda. Baik, kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa untuk hadir kembali esok di kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki kelas tambahan. Baik, saya Resti. Mohon maaf lahir batin, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.